ada nanti shelter di sini tengah-tengah, ada pertigaan. Nah, jangan ambil yang lurus, ada pondok di sini yang kecil ya, ambil yang ini. Kurang lebih 200 meter, belok kanan, lurus lagi, masuk teman-teman di hutan yang pertama namanya Alas Kaliandra. Didominasi pohon atau tumbuhan kaliandra dan juga beberapa pohon apa namanya akasia. Lepas dari hutan kaliandra ini teman-teman nanti akan masuk di padang rumput kecil sebelum di pos 2. Kurang lebih perjalanan dari pos ini ke pos 2 adalah 2 km dengan jarak tempuh estimasi 2,5 jam. Itu bisa lebih juga bisa kurang, kebanyakan lebih. Karena itu lebih nyantai. Paham dah. Ya, lebih nyantainya saja, lebih nyantainya. Ya, oke. Next. Di pos 2 ini ada shelter atau brak yang bisa dibuat beristirahat. Atau ada musolanya juga di situ. Ada sumber air. Sumber air di sini jarak tempuh 30 menit kurang lebih untuk PP-nya perwakilan saja. Itu kami anjurkan di sini untuk mengisi kekurangan air yang kalian bawa dari bawah. Karena sumber air yang terbesar hanya ada di pos 2. Di atas sudah mulai minim air. Jadi saya sarankan untuk satu orang teman ini minimal bawa 2 botol besar, standarnya 3 botol. Ya. Oke, kalau misalnya ini sudah diminum berarti harus diisi lagi. Banyak air, banyak rezeki. Ya, next. Ada 2 jalur di sini. Ada jalur alternatif via Gunung Lincing, ada jalur Sabana. Karena kalian tujuannya ke puncak, saya anjurkan ke jalur Sabana saja. Kenapa? Dari segi kontur aja sudah kelihatan. Berarti apa? Bapak blur. Oke. Jalurnya asik, tapi ekstrim. Asik untuk melihat keindahan kanan kirinya. Jalur sabana ini didominasi oleh ya sabana, padang rumput yang kebetulan hampir tidak ada tumbuhan lain selain padang rumputnya. Jarak tempuh ke pos 3 Mahapena namanya ya, itu 2 km sama kurang lebih 4 jam. Jadi kalau teman-teman naik jam 8 ya, saya startkan jam 8, kurang lebih jam 10, jam 11 nyampe di pos 2, istirahat, mungkin jam 1 start, berarti kurang lebih jam 4 atau jam 5 nyampe di pos 3. Itu kalau lanjut. Kalau mau ngecamp di pos 2 juga silakan. Di pos 3 itu ada sumber air, tapi hanya resapan. Kalau untuk musim-musim seperti ini bisa digunakan. Ada di sini. Nah, di sini turun ke sini. Dikit. Nah, cuma agak terjal, ada petunjuk arahnya, perwakilan saja. Kalau saya saranin mending dilengkapi di sini, di atas nggak usah bingung air lagi. Gitu ya. Di pos 3 dan pos 2 ini untuk ngecamp paginya bisa mendapatkan sunrise, masih bisa dapat sunrise. Pos 2 bisa, tapi itu bagusnya pos 3 sebetulnya karena lebih tinggi dan bisa lihat lebih terbuka lagi. Oke. Di pos 3 sudah masuk di hutannya yang didominasi banyak pohon cemara, kelanggingan, akasia dan lain sebagainya. Jarak tempuh pos 3 ke pos 4 hampir sama 2 kilo, tapi estimasi waktunya kurang lebih 2,5 jam karena sudah mulai landai dan ini tidak nanjak lagi. Ya ada nanjaknya, tetap ada. Ya, nanjak. Ada di pos 4 ini namanya pos Gombes atau itu ya agak luas daripada pos 3 untuk ngecampnya. Di bawah pohon cemara gunung. Kalau di sini ini di atas bukit pos 3 ini. Lepas dari pos 4, teman-teman lanjut akan masuki hutan Lalijiwo dan Cemoro Sewu. Di hutan Lalijiwo ini dominasi hutan lumut. Lepas dari hutan lumut masuk di Cemoro Sewunya. Lepas dari Cemoro Sewu itu teman-teman akan masuk di jalur temu antara jalur Purwosari dengan jalur sini. Baru jalurnya ke puncak sudah tidak ada pohon-pohon besar lagi, hanya ada mentinggi dan edelweiss. Itu. Ada pertanyaan? Ada? Batas camp terakhir.
Batas camp terakhir di pos 4 bisa. Pelawangan pun bisa, sebetulnya cuman kapasitasnya kecil. Untuk ngecamp ini di puncak kami tidak menganjurkan, tapi teman-teman kalau mau camp di puncak risikonya anginnya kenceng, dingin, nggak ada apa namanya los pokoknya kalau di puncak. Ya nyaman-nyaman sih nyaman, cuma untuk cuaca seperti ini kami menyarankan lebih baik hindari ngecamp di puncak. Oke, ada himbauan dari kami masalah cuaca, karena cuaca ini masuk ke bulan-bulan Desember, bulan basah ya. Bila cuaca ekstrim, segera teman-teman ambil camp atau cari tempat yang nyaman. Sebisa mungkin misalnya badai dan sebagainya jangan paksa naik. Ya, usahakan cari tempat yang nyaman. Hindari pohon besar. Kenapa? Hindari pohon besar dan juga sebisa mungkin kalau sudah cuaca buruk matikan alat komunikasi. Cuaca buruk, YouTubean. Karena apa? Ya, dimanapun gunung, pasti sekarang medan magnet atau medan sinyal ini akan berpotensi mengundang petir. Itu tidak kami inginkan dimanapun berada. Oke ya, untuk keselamatan tetap dijaga dari masing-masing sendiri. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Untuk masalah himbauan sampah dari bawah harus kembali ke bawah. Siap. Oke ya, gunungnya yang jaga nggak ada, kita jaga sendiri. Kebersihan tetap kita jaga sendiri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita awali dengan berdoa dengan harapan perjalanan teman-teman lancar tanpa ada halangan suatu apapun, berangkat selamat, pulang pun selamat. Oke, berdoa kami persilakan. Oke, berdoa selesai. Selamat melakukan pendakian. Semoga lancar tanpa pelanggaran apapun. Amin. Ya.